wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Bu Hermin, Easy Biology. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Bu Hermin harap kalian dalam keadaan yang berbahagia dan tetap semangat belajar biologi. Biology is so easy. Nah, kali ini kita akan belajar tentang struktur, organ hati, dan fungsi hati pada sistem ekskresi ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita berdoa ya supaya apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kalian dan Bu Hermin. Oke, seperti biasa Bu Hermin selalu akan bertanya sama kalian apa yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, kemarin dengan Bu Risa kita sudah belajar tentang ekskresi, sistem ekskresi, kemudian apa perbedaan antara ekskresi, sekresi, dan defekasi, dan juga organ-organ yang bekerja pada sistem ekskresi ya. Nah, seperti yang sudah dibahas dengan Bu Risa kemarin, ada 4 organ ekskresi ya, paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Kali ini khusus bersama Bu Hermin kita akan membahas tentang organ hati, struktur hati, bagaimana, kemudian apa fungsi hati di sistem ekskresi. Are you ready? Nah, harus semangat. Kita hari ini fokus pada organ hati. Kalian bisa lihat di sini hati letaknya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui struktur organ hati, letaknya, dan bagian-bagiannya. Kemudian yang kedua adalah memahami fungsi organ hati khususnya dalam sistem ekskresi. Yang pertama yaitu struktur organ hati. Coba kalian lihat gambar torso di samping ini ya. Nah, yang di lingkari hijau ini adalah organ hati. Organ hati merupakan organ yang sangat besar di dalam tubuh. Beratnya sekitar 1,5 sampai 2 kg. Wow, berat sekali ya. Nah, karena dia berat, begitu pula dengan fungsinya. Fungsi hati juga sangat luas, sangat banyak. Nah, yang pertama kita bahas tentang struktur letak organ hati ya. Struktur dan letak organ hati, coba kalian bisa amati gambar torso di sebelah kanan kalian ya. Nah, yang dilingkari oleh Bu Hermin ini adalah letak organ hati. Organ hati merupakan organ yang terbesar di dalam tubuh. Beratnya sekitar 1,5 sampai 2 kg. Wow, berat sekali ya. Nah, letak dari organ hati ini adalah di sebelah kanan abdomen atau abdomen sebelah kanan di bawah diafragma ya. Kalau kalian amati ini dia bersebelahan dengan lambung. Kalian pegang perut kalian sebelah kanan, nah itu di dalam situ terdapat organ hati. Selanjutnya kita akan bahas anatomi hati. Nah, ini dia hati memiliki 2 bagian yaitu lobus kiri dan lobus kanan. Di lobus kanan ini beratnya atau volumenya lebih besar 5-6 kali dari lobus hati. Ini memiliki kantong di bagian bawahnya yaitu kantong empedu. Kantong empedu ini berfungsi menyimpan zat sisa yang dihasilkan oleh hati. Ya. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi hati. Yang ditampilkan di slide ini oleh Bu Hermin adalah fungsi hati secara keseluruhan. Jadi hati ini selain berfungsi sebagai organ ekskresi juga berfungsi sebagai organ pencernaan seperti yang kita bahas di bab pencernaan waktu lalu ya. Nah, coba kalian amati di poin 1-2 ini adalah fungsi hati di sistem pencernaan. Kemudian yang poin 3 dan 4 adalah fungsi hati pada sistem ekskresi. Begitu pula yang di sebelah kanan adalah fungsi hati yang lainnya. Jadi kalian jangan bingung atau jangan keliru. Kenapa? Karena fungsi hati ini sangat luas sekali atau sangat banyak. Kalau kalian menemukan suatu soal, nah kalian amati di soal tersebut itu yang ditanyakan adalah fungsi hati di sistem apa. Kalau yang ditanyakan adalah fungsi hati di sistem ekskresi, maka kalian bisa jawab yaitu di poin 3 dan 4. Nah, ada 2 fungsi hati sebagai organ ekskresi.
Yang pertama adalah hati merombak sel darah merah menjadi bilirubin. Kenapa sel darah merah harus dirombak atau dihancurkan? Karena sel darah merah memiliki usia. Ketika sel darah merah sudah tua, maka dia tidak bekerja secara maksimal. Maka dari itu, hati menghancurkan sel darah merah ini. Diubahlah si sel darah merah ini menjadi bilirubin. Kemudian, hati juga merombak asam amino. Kelebihan asam amino di dalam tubuh akan dirombak oleh hati menjadi urea. Kedua zat ekstrak ini, bilirubin dan urea. Apa yang terjadi dengan mereka berdua setelah dihasilkan oleh hati? Selanjutnya kita akan bahas ya. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana kelanjutan dari bilirubin dan urea keluar dari dalam tubuh setelah dihasilkan oleh hati. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu ekstresi bilirubin keluar dari tubuh. Seperti yang kita tahu, bilirubin adalah hasil perombakan sel darah merah yang udah tua di dalam hati. Kemudian bilirubin ini akan dikeluarkan tentunya keluar hati menuju ke kantong empedu. Di kantong empedu nanti bilirubin akan diekspresikan ke mana? Diekspresikan ke usus halus. Di usus halus nanti dia akan di usus halus, kalian amati ya yang panah ke bawah dulu. Di usus halus nanti dia akan diserap masuk ke dalam darah. Sisanya nanti dia akan menuju ke usus besar. Kemudian di usus besar bilirubin ini berperan dalam mewarnai feses menjadi warna kuning. Nah, kita kembali ke sini ya, yang bawah. Setelah diserap oleh usus halus masuk ke dalam darah, di dalam darah nanti bilirubin akan bercampur dengan komponen darah yang lainnya. Selanjutnya, bilirubin di dalam darah akan menuju atau ditransportasikan ke ginjal. Di ginjal nanti dia dikeluarkan bersama komponen urin yang lainnya. Di ginjal pun dia berperan untuk memberi warna kuning pada urin. Bagaimana pengeluaran bilirubin di ginjal bersama urin? Nanti kita akan bahas di part selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas ekskresi urea keluar dari tubuh. Sama seperti bilirubin, urea yang dihasilkan oleh hati ini akan dikeluarkan dan disimpan di kantong empedu. Kemudian, urea akan disalurkan menuju ke usus halus. Di usus halus nanti urea akan diserap masuk ke dalam darah. Nah, setelah bercampur dengan komponen darah yang lainnya, urea akan ditransportasikan ke dua organ ekskresi yang lainnya, yaitu yang pertama adalah kulit dan yang kedua adalah ginjal. Di kulit nanti urea akan dikeluarkan dalam bentuk keringat, sedangkan di ginjal nanti dikeluarkan bersama molekul yang lainnya dalam bentuk urin. Jadi hati merupakan organ ekskresi yang paling utama, kemudian nanti dia akan bekerja sama dengan organ ekskresi yang lainnya yaitu kulit dan ginjal. Bagaimanakah pengeluaran atau ekskresi kulit, ekskresi keringat melalui kulit dan juga ekskresi urin melalui ginjal, nanti kita akan bahas di part selanjutnya. Jadi terima kasih untuk hari ini penjelasan tentang organ hati dan fungsinya. Nah, Bu Herlin punya satu quote spesial buat kalian. The best preparation for tomorrow is doing your best today. Silahkan kalian lakukan yang menjadi passion kalian saat ini. Insya Allah akan bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang. Thank you for today guys. Semoga yang Bu Herlin jelaskan hari ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar biologi. Biologi is so easy ya. Jangan patah so easy. Jangan lupa saksikan part selanjutnya tentang organ ekskresi yang lainnya, yaitu organ kulit dan ginjal bersama Bu Risa. Thank you for today guys. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.